Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Universitas Pendidikan Ganesha untuk dapat kali ini saya memberikan sharing informasi terkait dengan beberapa tema kesehatan masyarakat yang nantinya saya harapkan dapat bermanfaat bagi program kegiatan mahasiswa yang mengikuti program KKNT. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha dari Departemen Kesehatan Masyarakat dalam Divisi Kesehatan Pariwisata. Sebelum saya mulai, hasil pembicaraan kita nantinya tentunya akan bermanfaat bagi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dalam program KKN Universitas Pendidikan Ganesha ini. Oleh karena itu, sebagai disclaimer, maka presentasi ini disusun khusus untuk kepentingan internal dari mahasiswa yang mengikuti pembekalan KKN di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan yang kedua, sebagian materi dalam presentasi ini adalah bagian dari presentasi yang merupakan edukasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Subtopik dalam kesehatan masyarakat tentunya ada beberapa hal yang kita fokuskan sesuai dengan kelompok umur. Kali ini saya akan berusaha memberikan beberapa topik yang terkait dengan kelompok umur dan juga dengan bentukan minat khusus dalam kesehatan wisata. Yang pertama, terkait dengan kesehatan anak, kita akan membahas tentang stunting dan juga perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, terkait dengan remaja, maka tema yang saya angkat adalah terkait dengan kesehatan reproduksi. Kemudian terkait dengan kesehatan usia dewasa hingga lansia, tentunya akan menjaga bagaimana produktivitas itu tetap terjaga sampai dengan usia lansia. Dan terkait dengan beberapa hal yang nantinya akan bermanfaat juga untuk adik-adik peserta KKNT adalah adanya penanganan tentang kondisi kegawat daruratan. Kemudian bagaimana lingkungan mempengaruhi sebuah penyakit itu bisa terjadi, dan akhirnya adalah tips dalam kesehatan wisata. Kita melangkah pada bahasan yang pertama yaitu terkait dengan kesehatan anak. Isu yang diangkat kali ini terkait dengan kesehatan anak adalah isu stunting. Stunting sendiri merupakan satu kondisi di mana tubuh anak itu menjadi sangat pendek sehingga melampaui defisit dari kurang dari 2 standar deviasi di bawah median panjang atau tinggi badan, di mana ada dalam pengukuran dari antropometri atau kondisi berat badan dan tinggi badan anak yang menjadi patokan dari tenaga kesehatan untuk menentukan bahwa anak tersebut sedang dalam kondisi stunting. Kenapa menjadi sangat penting isu-isu kesehatan, utamanya menjadi satu program yang menjadi unggulan dari kesehatan nasional kita pada saat ini fokusnya ada 10. Dan tentunya untuk stunting ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting karena merupakan generasi penerus daripada Indonesia. Oleh karena itu, kita kembali melihat adik-adik nantinya pada saat melakukan program-program terkait kesehatan bisa kembali melihat bahwa kesehatan itu merupakan hal yang fundamental dan ini sudah merupakan 10 hal yang disampaikan sebagai pesan penting oleh Bapak Presiden kita. Kemudian yang kedua, gizi juga merupakan hal yang sangat penting. Kemudian upaya dari pemberantasan penyakit menular dan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular, serta beberapa lagi yang terkait dengan kondisi kesehatan yang merupakan kondisi kesehatan terkait dengan kondisi keluarga. Oleh karena itu, nantinya saya berharap adik-adik bisa menentukan satu saja topik untuk menjadi program dari kerja bersama kelompok di wilayah tempat adik-adik melakukan satu karya
berupa pengabdian pada masyarakat dalam bentuk mata kuliah KKN ini, sehingga nantinya masyarakat dapat bisa merasakan bagaimana akademisi lahir, cendekia-cendekia undiksa lahir untuk melakukan gebrakan meskipun itu merupakan hal yang dengan pendekatan keluarga, jadi tidak terlalu luas komunitasnya, saya kira itu malah merupakan hal yang sangat baik. Karena memang pendekatan keluarga itu sangat penting dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat. Sebenarnya bagaimana stunting ini menjadi sangat berat untuk negara kita gitu ya, karena memang kalau dilihat jumlahnya cukup tinggi, sehingga hal ini ternyata berefek juga pada kondisi masa depan dari si anak. Oleh karena itu, sejak saat ini kondisi dari status gizi anak harus terus dipantau agar nantinya pada dewasa dan juga nanti pada kondisi lansianya kita dapat memprediksi bahwa anak itu bisa mengalami satu kondisi yang sehat, sehingga dari dini kita sudah dapat menangani kondisi stunting dan juga masalah berat badan di bawah garis merah misalnya, itu bisa merupakan hal yang dapat ditanggulangi. Nah, di mana adik-adik bisa melakukan hal penanggulangan stunting ini? Tentunya nanti adik-adik bisa bekerja sama dengan pihak puskesmas, kemudian juga pihak desa, karena ini merupakan satu kegiatan yang harus sifatnya kolaboratif. Kembali tadi saya sampaikan bahwa memang keluarga itu menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Di saat kita ingin menyelesaikan masalah stunting, adik-adik bisa juga ingin memberikan satu edukasi tentang aturan bagaimana aturan menu harian keluarga misalnya. Nah, hal ini sangat penting adik-adik. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan edukasi terkait dengan gizi keluarga, maka kita dapat memberikan satu gambaran sebenarnya bagaimana ketersediaan pangan dari keluarga tersebut. Jadi kita bisa melihat dari sana, oh modalitasnya sudah ada atau belum. Lalu jika sudah ada, bagaimana kita berusaha memenuhi kebutuhan dari gizi keluarga tersebut, baik dalam bentuk jumlah ya, dan juga dalam bentuk kualitasnya. Sebenarnya seperti apa hal yang harus adik-adik pahami dalam memberikan edukasi gizi keluarga? Kita harus mempelajari tentang pedoman gizi seimbang, kemudian juga tentang ragam makanannya. Jadi, terkadang kalau makanan bergizi itu tidak beragam, maka keluarga itu akan cenderung memberikan satu menu harian yang akan monoton dan ujung-ujungnya hasilnya nanti ada kejadian status gizi yang buruk pada keluarga tersebut. Ini adalah beberapa gambaran ragam yang memang sudah kita kenali bersama, bahan makanan yang lokal asli Indonesia, dan ini mudah ditemui sepertinya di seluruh Indonesia dan juga tentunya di daerah adik-adik melaksanakan KKN. Sehingga nanti sangat bisa adik-adik mungkin melakukan pendampingan juga, penyusunan menu tidak hanya memberikan satu penyuluhan saja, jadi langsung ada workshop bagaimana keluarga itu menyusun menu harian. Nah, gizi seimbang tentunya akan memperhatikan beberapa hal yang mencakup tentang tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk mempertahankan adanya keluarga itu tahan terhadap kondisi-kondisi yang mengancam gizi keluarganya. Kenapa? Karena ini sangat penting. Susunan pangan sehari-hari tentunya akan menunjang kegiatan daripada keluarga tersebut. Aktivitas fisik yang dilakukan oleh keluarga tersebut juga sangat bergantung pada kecukupan gizi keluarganya. Nah, ini ada 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, tentunya adik-adik bisa ambil satu tema, misalnya dalam 4 pilar ini adik ambil satu tema terkait dengan yang tadi ya, penyusunan menu harian gizi keluarga. Kemudian adik-adik bisa tambahkan pilar yang lain yaitu bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat keluarga, misalnya dengan satu tindakan mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, adik-adik yang fokusnya mungkin dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan bisa juga memberikan satu
penyuluhan dan pendampingan ya tentang olahraga yang sesuai untuk keluarga. Kemudian ada juga adik-adik yang bisa melaporkan data-data statistik misalnya tentang bagaimana sih pengukuran berat badan itu penting, bagaimana pemerintah ini sangat menanti tentang pemantauan berat badan yang sebenarnya harus disadari dari keluarga. Kalau setiap keluarga memiliki catatan yang sangat baik tentang pemantauan berat badannya, tentunya penanganan terhadap beberapa kondisi baik yaitu kondisi di mana terjadi kurang gizi atau adalah kondisi obesitas itu dapat kita tangani lebih awal karena datanya sudah sangat bisa kita dapatkan secara integrasi untuk satu wilayah. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Sebenarnya untuk melakukan gizi seimbang merupakan hal yang sangat sulit atau tidak gitu ya. Kalau kita sampaikan mudah, maka sebenarnya ada beberapa komponen yang memang menjadi satu panduan seorang kepala keluarga dapat melakukan cerminan terhadap bagaimana sih kondisi gizi seimbang keluarganya. Jika dilihat apakah sudah ada rasa bersyukur gitu ya, bagaimana seluruh anggota keluarga menikmati ragam makanan yang tersedia untuk keluarganya. Kemudian yang kedua, apakah keluarganya sudah mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan dalam proporsi yang cukup? Lalu yang ketiga, apakah lauk pauk itu memang sudah mengandung protein yang tinggi atau malah proteinnya masih kurang cukup sehingga akan terjadi gangguan pertumbuhan dan juga gangguan perkembangan dari anak. Nah, kemudian apakah ragam makanannya juga terjaga? Kemudian apakah sudah ada pembatasan antara konsumsi makanan yang terlampau manis, asin, atau malah terlampau berlemak? Kemudian apakah sudah ada pembiasaan untuk mengkonsumsi makanan di pagi hari untuk menu sarapan? Lalu apakah sudah ada kebiasaan minum air putih dalam jumlah yang cukup dan aman? Kemudian kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan kemasan, apakah sudah membaca keamanannya dengan melihat label pada kemasannya? Kemudian kebiasaan untuk melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih mengalir, apakah menjadi sudah habituasi dari keluarga tersebut? Dan apakah aktivitas fisik keluarga itu sudah cukup dan dapat digunakan untuk mempertahankan kondisi berat badannya yang normal? Jadi, beberapa hal yang disampaikan tadi dapat kita telaah bahwa memang agama, semua kepercayaan, baik juga misalnya ada kaum kepercayaan lainnya maupun juga kaum agnostik, tentunya tetap bersyukur akan universe ya, akan berkah dari alam semesta. Kemudian memperbanyak makanan, sayuran, dan buah, ini saya kira tidak menjadi sulit jika dipahami bahwa memang dalam sayuran dan buah itu sangat tinggi dengan antioksidan, sehingga ini dapat mencegah terjadinya penyakit termasuk dengan penyakit kanker. Dan kemudian untuk mengkonsumsi protein tinggi, tentunya untuk Indonesia sendiri tidak terlampau sulit karena untuk protein hewani dan juga nabati itu tidak menjadi hal yang langka. Sehingga sebenarnya bagaimana kemampuan terkait dengan pengolahan itu menjadi sangat penting. Dan untuk ragam makanan pokok, untuk negara kita tentunya sangat kaya dengan sumber daya alam sehingga untuk ragam, bukan merupakan hal yang sulit, tetapi untuk mempertahankan bagaimana ragam makanan itu tetap merupakan hal yang, bersifat kontinu untuk keluarga, itu merupakan hal yang menjadi fokus kita nantinya. Dan, bagaimana sekarang kaum kita, kebanyakan seperti adik-adik sekarang ya, milenial, semakin banyak untuk menyukai makanan yang sifatnya instan, perlu juga memperbaiki, pola makan dalam hal bentukan rasa ya. Jadi yang terlalu manis, terlalu asin, kemudian terlalu berlemak dalam makanan-makanan, yang sifatnya instan itu perlu dibatasi karena
efek daripada hal ini mungkin tidak langsung sekarang ya, tetapi efeknya nanti bisa di 5 tahun ke depan, di saat adik-adik menjadi seseorang yang sangat produktif. Oleh karena ini, merupakan hal yang sangat penting, adik-adik juga harus menularkan pesan ini kepada masyarakat di wilayah adik-adik melaksanakan KKN nantinya. Kemudian, ini mungkin, eee, merupakan hal yang, apa ya, merupakan hal yang sangat biasa gitu ya untuk, seseorang yang tinggal bersama keluarga, tetapi untuk seseorang yang mandiri seperti adik-adik sekalian mahasiswa yang mungkin tinggal terpisah jauh dari keluarga, sarapan pagi ini menjadi sangat sulit gitu ya. Dan bahkan adik-adik menjadi, eee, memilih kondisi yang instan gitu, menggunakan sarapan pagi yang kemasan instan, karena seringkali melihat iklan gitu misalnya. Padahal tetap kita anjurkan fresh food ya, jadi makanan yang dari bahan baku segar untuk konsumsi di pagi hari. Jadi misalnya, menggunakan roti dan juga ada sumber protein seperti misalnya susu, atau bisa juga nasi dengan tempe, tahu, atau telur. Jadi hal yang sifatnya, tidak terlalu membutuhkan waktu lama untuk mengolah gitu, tetapi tetap dalam kondisi yang sehat. Dan tetap ada buah, misalnya kita pilih pisang di pagi hari, sehingga ini menjadi hal yang sangat cukup untuk kita menghadapi hari dengan kondisi yang, prima gitu. Sehingga nanti mood kita juga lebih stabil, sehingga hasil yang kita harapkan di hari tersebut dapat menjalani hari-hari yang lebih baik. Dan untuk air putih tentunya kita sangat memahami pentingnya air putih karena tubuh kita sebagian besar terdiri atas air gitu ya. Sehingga dalam sehari kita harus mengkonsumsi minimal 18 dan mungkin 8 sampai 10 gelas itu adalah hal yang terbaik. Dan juga kita harus melihat berapa banyak air yang kita konsumsi ini dan juga bagaimana ginjal kita mengolahnya menjadi eh, kemih yang akan keluar melalui saluran kemih kita gitu ya. Jadi kita juga harus melihat apakah, air yang kita konsumsi ini sepadan ya dengan apa, yang kita keluarkan nantinya pada saat kita buang air kecil gitu. Kenapa, ini menjadi sangat penting? Jika terjadi satu defisit, maka mungkin kita memerlukan pemeriksaan yang lebih khusus terkait dengan fungsi ginjal misalnya. Dan untuk, kembali lagi kebiasaan kita memang sekarang banyak sekali mengkonsumsi makanan instan, kemasan. Oleh karena itu kepentingan kita untuk, membaca label yang ada di kemasan tersebut sangatlah penting. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang seringkali kita ketakutan akan adanya kedaluarsa gitu ya. Tetapi kita sendiri lalai pada saat mengambil satu, produk, lalu tidak melihat kemasannya karena keburu haus langsung minum gitu ya. Jadi ini sebenarnya harus ditularkan juga oleh adik-adik nanti misalnya pada saat melakukan, promosi kesehatan terkait dengan, gizi untuk anak di sekolah misalnya. Nah ini juga sangat penting adik-adik sampaikan, kepada khalayak, sasaran dari kegiatan adik-adik. Nah ini, cuci tangan mungkin merupakan hal yang, merupakan habituasi juga untuk kita sekarang, pembelajaran kita dari pandemi yang lalu, tetapi cuci tangan ini harusnya tetap dipertahankan. Bagaimana kita sudah terbiasa menggunakan, 6 langkah gerakan cuci tangan, kemudian dengan menggunakan sabun dan juga dengan, sumber air bersih yang mengalir. Dan terkait dengan aktivitas fisik tentunya disesuaikan secara individu, tidak bisa secara general, bagaimana, seseorang dalam keluarga itu memiliki satu kapasitas tertentu dan satu, eee, kegemaran tertentu terkait dengan, olahraganya gitu. Misalnya ada yang memilih yoga dan memang adik-adik melihat, oh ini sesuainya dengan yoga, oh ini bisa diberikan edukasi untuk berolahraga seperti bentukan jalan kaki bersama, misalnya bersama pasangannya, jika memang usianya sudah di atas 55 tahun, misalnya adik-adik, melihat, ini sebaiknya diajak, jalan bersama pasangannya gitu ya, dengan cuaca yang sangat indah nantinya misalnya di wilayah sasaran, silahkan gitu. Tetap berikan edukasi bahwa hal ini harus dilakukan 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Intensitasnya sedang saja ya, jangan menggunakan intensitas yang berat gitu ya, karena, hal
Hal yang menjadi buruk adalah di saat olahraga itu menjadi overtraining gitu ya. Ini malah menjadikan efek buruk bagi jantung adik-adik. Oleh karena itu, gunakan intensitas sedang tetapi rutin. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih perilaku untuk hidup bersih dan sehat itu di tatanan sekolah. Sebenarnya adik-adik nanti akan ke sekolah kemudian melihat apakah eh, beberapa poin yang saya sampaikan saat ini bisa adik-adik jadikan satu catatan dalam bentuk checklist. Apakah ini sudah ada ya, sudah terlaksana atau belum ya? Jika belum, maka tentunya dari masalah tersebut adik-adik bisa meng-create satu solusi bahwa saya akan lakukan ini untuk perubahan dalam meningkatkan status perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah tersebut. Gitu. Atau jika semuanya sudah baik, maka ada satu kegiatan yang saya ingin jadikan satu bentuk untuk mempertahankan dan juga untuk meningkatkan. Misalnya, saya akan memperkuat lagi dengan memberikan games-games, misalnya kalau anak-anak itu sudah memahami ya, misalnya anak-anak di sekolah itu sudah memahami tentang bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, adik menggunakan beberapa chart atau beberapa media nantinya yang lain, adik-adik itu sudah habituasi menjawab beberapa pertanyaan dalam games misalnya, atau menyelesaikan masalah sederhana dalam game. Ini terkait dengan bagaimana sih pemberdayaan dan peningkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan institusi pendidikan itu menjadi sebuah hal yang sudah menjadi kebiasaan, gitu ya. Itu tujuan kita. Nah, oleh karena itu, tujuan besarnya tentunya akan menjaga status kesehatan daripada anak didik. Nah, untuk itu apa saja yang berpengaruh dalam kondisi sebuah kesehatan tentunya adalah selain internal juga eksternal. Nah, eksternalnya juga termasuk lingkungan yang ada di sekolah. Nah, indikatornya adalah ini. Jadi, bagaimana apakah sudah ada sarana cuci tangan dan apakah sudah ada habituasi, anak-anak sudah terbiasa melakukan cuci tangan tersebut. Kemudian, bagaimana kondisi kantinnya, jajanan sehatnya sudah ada belum, atau malah, masih dalam kondisi yang perlu perbaikan. Kemudian untuk, kapasitas anak-anak menggunakan, jamban dalam, toiletnya apakah sudah sesuai dengan, standar gitu ya. Kemudian olahraganya apakah sudah dilaksanakan oleh sekolah tersebut, apakah sudah rutin dan bentuknya seperti apa. Kemudian apakah sudah ada upaya memberantas jentik nyamuk, kemudian apakah sudah ada, tanda-tanda larangan untuk tidak merokok dan apakah larangan tersebut sudah dilaksanakan atau malah nanti timbul satu pojokan baru gitu ya yang tidak ada stiker larangannya malah di sana eee, bersama-sama mereka melakukan hal yang tidak kita inginkan ini gitu ya. Dan kemudian apakah UKS juga sudah melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan dengan baik, kemudian apakah sudah ada sarana untuk memelihara lingkungan itu bersih dengan misalnya sederhananya sudah ada, eee tempat sampah yang terpisah, kemudian pemisahannya ini juga sudah disosialisasikan, ini untuk sampah yang bisa didaur ulang, ini untuk yang tidak, dan sebenarnya untuk hal yang kita pikirkan sebagai sebuah daerah wisata adalah wisata itu menghasilkan berbagai eh, efek yang baik sebenarnya ya untuk ekonomi, kemudian juga untuk perkembangan budaya. Jadi kita tahu bahwa ada budaya di luar sana yang berbeda dengan kita dan budaya kita yang bisa kita perkenalkan kepada wisatawan, misalnya untuk wisatawan asing. Tapi hal yang lainnya gitu, jika kita misalnya eh, melihat seseorang yang sedang mendaki gunung, kemudian membuat sampah plastik sembarangan, ini merupakan hal yang efek samping lah ya daripada wisata itu. Sehingga kita perlu memikirkan menjaga kesehatan lingkungan dengan terus berpikir untuk zero waste gitu ya. Sehingga ini juga menjadi hal yang sangat penting dimulai di sekolah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, adik-adik bisa melihat indikator yang nanti bisa adik-adik lihat jika adik-adik mengadakan kunjungan ke sekolah. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kegiatan
UKS. Nah, ini sebenarnya tidak semata-mata untuk, mengukur tinggi badan dan berat badan, 6 bulan saja, tetapi sebenarnya UKS juga kita harus bekali gitu ya, dengan, kegiatan yang rutin seperti titipkan checklist PHBS ini kepada UKS gitu ya. Jadi sehingga beberapa, guru yang terlibat dalam UKS dan juga siswa melakukan, kegiatan untuk mengevaluasi dan memonev kondisi daripada PHBS-nya tiap 3 bulan gitu, sehingga perbaikannya akan sangat baik, dan tidak terlampau jauh menunggu, ada pihak luar yang datang melakukan monitoring seperti itu. Tetapi, secara diri sendiri untuk melakukan refleksi itu menjadi jauh lebih baik. Ini ya, kenapa memang merokok itu dilarang sehingga, eee, sangat baik jika di sekolah itu ada beberapa tanda larangan yang mudah dibaca gitu, bukan menjadi satu stiker yang kecil di pojok dan menjadi hal yang akan menjadi sulit untuk, peserta didiknya menghafalkan gitu bahwa, ini adalah hal yang dilarang. Jadi saya akan terus mengingatnya dan menjadi habituasi. Nah ini pemberantasan jentik nyamuk, kemudian, bagaimana bijaksananya kita harus menggunakan toilet dengan baik karena, ini merupakan tempat juga untuk vektor atau perantara penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan dapat berkembang di sini, sehingga nantinya akan ada efek yang buruk dalam kondisi kesehatan terkait dengan penyakit menular yang misalnya mengenai saluran pencernaan seperti diare. Ini menjadi hal yang sangat, concern untuk kita ya, kita lihat kondisi, jamban di sekolah. Kemudian kita akan beranjak ke kesehatan reproduksi remaja. Nah, untuk kesehatan reproduksi remaja, sebenarnya kita harus berpikir dulu bahwa remaja itu ada step-stepnya. Dan hal yang ingin saya sampaikan sekarang adalah hal yang sebenarnya jarang sekali disampaikan di kalangan remaja yang di frame institusi pendidikan. Jadi di sekolah gitu ya. Kemudian remaja itu kebanyakan juga belajar dari sumber-sumber yang mereka lihat sendiri dari YouTube, kemudian mereka menjadi malu-malu untuk membaca hal-hal yang berbau seksual. Nah, oleh karena itu, di era sekarang kita harus lebih terbuka untuk menjadi seseorang yang lebih bijaksana. Itu tentunya, tujuan kita, bukan menjadi, seseorang yang dengan berbagai paparan sebagai remaja yang banyak sekali mendapat exposure dari bentuk digitalisasi, tetapi menjadi seseorang remaja yang bertindak tidak bijaksana. Tentunya adik-adik dapat sampaikan pesan ini kepada adik-adik remaja nantinya di, khalayak sasaran di wilayah adik-adik, ini dapat, menunjang ya ketahanan reproduksi daripada masyarakat Indonesia nantinya lebih baik. Nah, sebenarnya reproduksi itu apa gitu ya. Jadi re itu kita, ketahui bersama re itu adalah kembali misalnya. Kemudian untuk produksi adalah membuat atau menghasilkan. Nah, sebenarnya reproduksi itu apa gitu ya. Adalah satu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan untuk kelestarian hidupnya. Jadi tanpa reproduksi kita tidak bisa melestarikan keberadaan kita sebagai manusia. Nah, oleh karena itu, ini memang merupakan fungsi yang harus kita jaga dari tubuh kita. Nah, kalau, kita lihat kesehatan reproduksi itu apa? Sehat sendiri adalah satu, kondisi yang sehat secara fisik ya, secara tubuh, kemudian kondisi mental, psikis kita, kondisi hubungan seksual kita, itu juga harus, sehat. Nah, sehatnya ini perlu, kita lihat. Kenapa? Karena ini sangat berefek dalam hubungan, sosial kita, terhadap, eee masyarakat gitu ya. Kalau adik-adik belum waktunya untuk melakukan hubungan seksual, maka hal ini tidak boleh dilakukan. Gitu. Kenapa? Karena kesehatan reproduksi itu menjadi hal yang sangat penting dijaga dengan kesiapan seseorang yang sudah siap bereproduksi dan kesiapannya itu tidak hanya untuk biologisnya saja bereproduksi, tetapi juga mentalnya. Oleh karena itu, adik-adik, secara mental dan sosial juga menentukan bagaimana adik-adik bisa menjaga kesehatan reproduksinya. Seseorang yang menikah di usia dini misalnya, kemudian misalnya ada usia 6, di bawah 17 tahun sudah menikah. Tentunya secara mental dan secara sosial, individu ini
belum matang gitu ya. Tetapi secara reproduksi tentunya secara fungsi organ tubuh sudah matang. Tetapi bagaimana ke depannya eh, beberapa problem terkait dengan kesehatan reproduksi itu menjadi berpengaruh terhadap kondisi mentalnya. Misalnya untuk tidak siapnya untuk mengalami perubahan tubuh saat hamil seperti itu. Atau yang laki-laki ada masalah mental di saat dia sudah harus menjadi ayah misalnya seperti itu. Oleh karena itu, kita nantinya ke khalayak sasaran dapat menyampaikan bagaimana harus menjaga iman, menjaga ketahanan mental kita, sehingga nantinya kita bersiap untuk menghadapi lingkungan masyarakat dan juga mampu mengatur hubungan seksual kita dengan pasangan di saat eh, usia yang sudah dinyatakan sah untuk menikah. Eh, Kenapa sih kok remaja harus tahu gitu ya? Kalau emang nanti pas menikah aja harusnya tahu, kalau sekarang enggak. Justru kesiapan daripada organ reproduksi tentunya harus disiapkan secara dini. Kalau sejak dini sudah sering mengalami beberapa infeksi bakteri misalnya di saluran reproduksinya, tentunya ada hal-hal yang tidak berefek baik untuk jangka panjangnya nantinya. Oleh karena itu, dari saat ini harus dikenalkan. Kemudian yang kedua, secara mental. Kalau kita tidak paparkan dari sekarang dan menganggap ini hal yang tabu gitu ya, maka eh, anak dan remaja itu tidak akan mengetahui batasan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Apa hal yang meningkatkan sensasi untuk ke arah seksual, apa hal yang sebenarnya harus dijauhi, harus dihindari jika eh, lawan jenis melakukan hal tersebut. Atau perlu juga kita pahami sekarang bagaimana hubungan sesama jenis juga harus kita kita sampaikan bahwa itu adalah hal yang tidak secara biologis diciptakan oleh Tuhan. Karena memang reproduksi itu harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki perbedaan jenis gender. Nah, kenapa sih gitu ya? Kok harus dijaga? Karena dengan pubertas ya, meningkatnya usia, maka akan timbul rambut di area kemaluan gitu ya. Kemudian rambut tersebut tentunya tidak sendiri gitu ya. Secara biologis itu ada kelenjar, kemudian juga eh, ada keringat, sehingga ini akan menyebabkan kondisinya menjadi lebih lembab dan ini akan menarik beberapa kuman dan juga jamur ya di area kemaluan kita. Nah, kadang-kadang kita tidak pernah diberikan satu pembekalan gitu ya di saat pertama kali menstruasi misalnya. Seperti apa sih saat menghadapi menstruasi? Biasanya langsung panik gitu ya. Kalau sekarang adik-adik itu sudah harus diberikan pembekalan bahwa bagaimana sih menjaga dulu kalau memang sudah ada rambut halus yang tumbuh. Kemudian caranya adalah menggunakan celana dalam yang bahannya jangan yang licin gitu ya, tetapi yang menyerap keringat. Dan ini memang harus diganti. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian dalam lebih dari eh, 3 hari gitu misalnya. Laki-laki dan perempuan juga sama ya, jadi nggak boleh seperti itu. Nah, hal-hal ini bisa disampaikan nanti di halayak sasaran. Kemudian untuk laki-laki bagaimana gitu ya. Kadang-kadang laki-laki kan kalau pipis cepet-cepetan gitu, terus nggak pakai eh, membasuh gitu ya. Apalagi saking cepet-cepetannya juga nggak disiram gitu ya di toilet sekolah. Nah, ini juga harus disampaikan bagaimana laki-laki itu juga penting harus menjaga kondisi kesehatan reproduksinya. Nah, hal-hal seperti ini nanti adik-adik bisa sampaikan sebagai topik-topik yang adik-adik angkat untuk edukasi lah ya di bidang kesehatan remaja. Nah, ini lebih detail lagi bagaimana mengedukasi misalnya kalau yang putri tentunya ada menstruasi ya. Hal ini jangan ditutupi gitu ya, tetapi harus kita sampaikan agar adik-adik remaja itu paham bagaimana menjaga reproduksinya agar sehat sampai nantinya dia di usia yang cukup untuk menikah dengan pasangan secara fisik dan mental dan kemudian secara sosialnya dan bisa melahirkan generasi muda Indonesia yang dapat membangun negeri ini.
Nah, ini saya sampaikan hal-hal yang tadi tentunya, kenapa? Karena memang, ini merupakan hal yang menjadi fokus untuk kesehatan, remaja gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa lepas diri selain masalah reproduksi juga ternyata ada kekerasan dan cedera, kemudian ada masalah juga terkait dengan penyakit tidak menular pada remaja, lalu juga ada kesehatan jiwa serta terkait dengan penggunaan narkotika. Silahkan adik-adik ambil beberapa tema yang selain yang saya sampaikan juga. Eh, Kenapa? Karena ini juga merupakan fokus pemerintah kita ya dalam menangani masalah kesehatan. Nah ini yang tadi sudah saya sampaikan. Dan ini sebenarnya remaja itu seperti ini gitu ya. Jadi kalau melihat sesuatu yang baru, dia ingin tahunya lebih tinggi gitu ya daripada usia-usia yang seperti saya gitu. Tetapi untuk remaja itu memang harus dibekali juga menjadi seseorang yang nantinya bijaksana. Ini ya, jadi banyak sekali kasus-kasus yang ada saat ini sehingga merupakan concern kita juga ya sebagai cendekia dari Undiksa untuk dapat memberikan sesuatu kepada masyarakat dan melalui program pengabdian pada masyarakat dalam bentuk KKN ini saya kira sangat tepat untuk mencegah. Jadi memang semuanya sangat penting untuk prevensi adik-adik. Kalau sudah kuratif, saya kira mohon maaf jika misalnya ada proses hukum nantinya yang harus dihadapi untuk seseorang yang mengalami kasus perkosaan misalnya. Lalu yang kedua, ada juga proses yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kehamilan ini harus disikapi. Padahal ini adalah usia yang masih SMP misalnya. Jadi hal-hal begini sebaiknya kita cegah. Nah, dipesankan juga nanti kepada halayak di sekolah, di remaja gitu ya, jangan canggung kepada orang tua. Tetapi kalau misalnya ada kecanggungan, segan bercerita kepada guru yang tepat. Kemudian sebenarnya apa yang mesti dilakukan itu kita lihat dulu. Misalnya kepada kakak, adik, atau kepada orang tua itu adalah hal yang terbaik gitu ya. Kemudian saya bukannya negatif ya kepada teman sebaya, tetapi teman sebaya itu saya anggap pengetahuannya adalah setingkat dengan seseorang yang sedang bermasalah. Jadi, kalau curhat dengan temannya tentunya hanya meminta, "Temani saya yuk untuk bicara dengan orang tua," gitu misalnya, kalau sungkan dengan orang tua. Tetapi untuk meminta solusi, saya kira, kurang tepat karena adik-adik remaja ini memerlukan, seseorang yang sudah memiliki experience lebih banyak gitu ya. Nah, ini beberapa masalah yang tadi sudah saya sampaikan, eee, kita tidak bisa menutup mata untuk hal-hal ini. Ini adalah resiko gitu ya. Resiko jika eh, remaja itu tidak bisa bertindak secara bijaksana. Maka ini hal-hal yang bisa mendekati dia. Tetapi jika bisa dicegah, ini merupakan hal yang sangat bisa dicegah gitu. Nah, ini tadi kalau adik-adik akan mengambil tentang edukasi terkait kesehatan reproduksi itu kenapa menjadi penting ya tentunya sangat penting adik-adik. Karena memang survei membuktikan kalau kasus daripada penyakit menular seksual itu sekarang di bawah 25 tahun. Jadi sering sekali saya di tempat praktik itu mendapatkan apa ya, usia muda gitu ya menyampaikan keluhan terkait penyakit menular seksual. Kemudian, apakah remaja termasuk yang beresiko tinggi? Ya, tentunya iya gitu ya untuk infeksi menular seksual. Dan ada beberapa penelitian juga yang menyampaikan bahwa begitu tingginya dan begitu cepatnya gitu eh, terkait dengan eh, infeksi HIV dan juga tindakan aborsi sehingga ini perlu menjadi concern kita juga. Nah, kalau kita mau jujur gitu ya, ternyata eee, sexual intercourse atau hubungan seksual itu yang pertama kali usianya saat ini, semakin dini gitu ya. Oleh karena itu adik-adik, perlu kita sampaikan hubungan seksual itu merupakan hubungan yang sakral sehingga harus didasari oleh, satu ikatan pernikahan yang sah. Oleh karena itu tidak,
tidak bisa kita biarkan kondisi-kondisi yang saat ini memudahkan gitu ya, memudahkan untuk melakukan sexual intercourse di luar hubungan pernikahan. Jadi mari kita bersama-sama untuk membantu pemerintah meningkatkan kesehatan ketahanan reproduksi dengan menyampaikan pesan-pesan ini berkali-kali sehingga menjadi habituasi bagi remaja-remaja kita. Ya, kenapa sih kok mereka merasa berbeda gitu ya? Memang, jadi fisik seorang remaja perempuan dan laki-laki itu berbeda. Dan dari anak ke remaja itu terasa berbedanya gitu ya. Ada perubahan psikologis juga, iya, menjadi lebih sensitif, menjadi lebih marah, menjadi lebih cuek. Memang seperti itu perkembangannya karena terkait dengan hormon gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang nanti adik-adik bisa sampaikan. Memang hal ini akan berubah. Misalnya nanti halayaknya semester 1 kelas 7 gitu misalnya. Jadi kita harus menyampaikan secara detail apa yang berubah sih gitu ya. Dan kenapa ini berubah nanti adik-adik bisa menyampaikan juga. Kemudian kalau terkait bagaimana sih sebenarnya kita menyampaikan informasi, harusnya informasi yang benar dan juga kita sebenarnya tujuannya adalah ingin remaja itu bertanggung jawab akan tindakannya dan juga menjadikan remaja kita itu lebih berkualitas. Maka tujuan kita tentunya adalah Indonesia ini menjadi negara yang unggul ya. Oleh karena itu, kita tidak ingin generasi mudanya kurang paham tentang kesehatan reproduksi. Nah, seringkali kan mereka bicara-bicara seperti ini. Sebenarnya ini jangan merupakan hal yang tabu adik-adik. Kalau adik-adik mau kasih edukasi atau mengundang pakar untuk edukasi, silakan. Ini juga eh, jangan dijadikan hal yang tidak jelas gitu ya, malah tabu disembunyikan. Kita harus sampaikan, oh istilah ini apa artinya gitu ya, sebenarnya apa itu keperawanan, kemudian sebenarnya saya udah mimpi basah atau belum. Biasanya anak kelas 7, kelas 8 agak bingung gitu, ini apa yang terjadi pada tubuh saya, oh ternyata saya kemarin mimpi basah gitu ya. Kemudian dia pasti akan bertanya, dijelaskan juga, kenapa sih kok bisa saya mimpi basah? Oh, artinya seperti ini. Ada kematangan tertentu dari organ saya yang namanya testis, seperti itu misalnya. Jadi memang kita harus menjelaskan secara detail. Jadi jangan menutupi hal-hal yang memang sebenarnya anak remaja itu sudah harus tahu ya. Dan kita juga harus berikan beberapa hal yang buruk gitu ya sebagai resiko jika kesehatan dan ketahanan reproduksinya tidak terjaga. Gitu. Dan ini tentunya bukan merupakan efek untuk dirinya sendiri ya, tentunya yang paling berat memang untuk dirinya sendiri, tetapi ternyata bagi masyarakat juga tinggi gitu efek jika terlalu banyak eh, kehamilan di luar nikah, pernikahan dini ini sebenarnya hal yang menjadi concern kita bersama. Nah, ini adalah merupakan pesan yang perlu kita titik beratkan ya kepada khalayak sasaran kita yang remaja, ya. Kita pesankan juga bahwa sekecil apapun raihlah prestasi gitu. Untuk minimal diakui oleh diri sendiri lah bahwa wah saya sudah berhasil melalui masa remaja dan akhirnya sekarang saya sudah di dewasa muda dan siap untuk menikah gitu misalnya ya dan pasangannya juga sudah matang secara psikis, secara sosial, ini merupakan hal yang sangat indah tentunya. Nah, berikutnya kita beranjak ya, setelah remaja, kita akan melihat sebenarnya seseorang setelah dewasa dan kemudian lansia inginnya seperti apa gitu ya. Pasti inginnya menjalani kehidupan yang tetap apa ya, sampai akhir hidup itu tetap bisa berbakti kepada Tuhan. Tidak juga ingin kita di masa tua terbaring gitu ya di tempat tidur. Ini tentunya akan menyebabkan beban psikis juga untuk si pasien dan juga untuk keluarganya sehingga kita inginnya di masa tua nanti juga tetap sehat. Oleh karena itu, adik-adik nanti misalnya ada posyandu lansia, bagaimana sih caranya menjaga usia lansia ini tetap tetap bisa dalam kondisi yang sehatnya orang tua gitulah ya, yang tidak tidak hanya terbaring, tidak hanya bergantung. Jadi orang tua juga tidak ingin seperti itu. Nah, kita mulai dari awal gitu ya. Pada saat nanti pasangan sudah menikah, maka
hal yang penting adalah menyiapkan bagaimana, janin dalam perut ibu ini juga sehat, gitu ya. Jadi kita memperdengarkan hal-hal yang bagus, kita berdoa yang baik, gitu ya. Jangan memperdengarkan hal-hal yang buruk, gitu ya. Misalnya pertama kali nanti kalau sudah, menikah, kita sampaikan gitu ya, nanti kepada ibu-ibu muda misalnya ada nanti halayak sasarannya, oh kita sampaikan kita harus menghindari aktivitas negatif, kita harus berdoa, kemudian ada yang disampaikan mitos gitu misalnya, tapi ya juga jangan ditabrak ya, karena mitos ini sebenarnya tidak buruk juga untuk kita. Misalnya, eee kalau ingin punya anak yang sehat, jangan, suka menyiksa binatang, jangan memancing, jangan berburu gitu ya, jangan menggunjingkan orang, jangan menghina, kemudian nggak boleh nutup-nutup lubang gitu ya. Eee, ada beberapa pasien yang saya tanyakan, saya tarik ke belakang, maka, ini menjadi benar adik-adik gitu ya, mitos ini sebaiknya jangan dilanggar. Nah, ini akibat yang terjadi di saat ia nih jadi dia bukan pekerjaannya nelayan gitu, bukan, tetapi dia sangat hobi gitu. Pergi dari rumah, meninggalkan istri, jadi istrinya kurang perhatian, kemudian hanya untuk mengejar hobinya di saat itu, mengejar dirinya untuk gemar gitu melakukan memancing. Nah, eee, jadi ini yang terjadi gitu ya. Hal-hal ini sebenarnya bisa kita hindari kan, jadi ini bisa disampaikan juga gitu ya kepada halayak, masyarakat ibu-ibu yang sedang bersiap untuk, menanti kelahiran anaknya. Nah, bertengkar juga nggak boleh gitu ya, karena ini efeknya akan sampai ke emosi, negatif anak nantinya gitu. Jadi ini juga harus dihindari. Ini menutup lubang-lubang gitu ya, mungkin bisa minta tolong kerabat yang istrinya tidak sedang mengandung gitu. Nah, pola makan pasti ditanya, harus makan apa?" Karena kalau ke dokter semuanya nggak boleh dimakan gitu ya. Sepertinya tidak, nanti bisa kita lakukan edukasi, tetap gitu ya, sayuran, buah segar, dan juga ikan itu sebenarnya hal yang kita anjurkan, tetapi tidak dalam, bentuk rasa yang berlebih gitu, yang manis, asin, berlemak gitu ya. Nah ini hal yang kita sampaikan di usia, ya yang dewasa dan sampai nantinya tua. Jadi merupakan habituasi sebaiknya, makanan yang seperti, terlalu terlalu banyak mengkonsumsi nasi gitu, kita sudah harus batasi ya. Dan lemak itu juga, "Boleh apa enggak sih Dok?" Gitu, kalau misalnya cucu saya beliin, gulai gitu, "Boleh apa enggak enak nanti kalau enggak dimakan." Boleh gitu ya, tetapi, bisa kita, kurangi dari seseorang yang misalnya lebih muda dari kita gitu. Jadi jangan sama sekali juga menghindari ya. Nah ini contoh-contohnya ya, boleh nggak sih? Boleh, tetapi misalnya 1 tusuk, 2 tusuk gitu dan nggak setiap hari gitu ya. Boleh, jadi 1 hari dalam 7 hari itu kita bebas, silahkan untuk orang tua kita, nenek, kakek, silahkan berikan yang disukai. Nah ini olahraga yang tadi saya sampaikan, kalau, tidak tepat, maka akan jatuh pada kondisi cedera. Nah cedera repetitif itu malah akan menjadi kondisi yang merapuhkan sendi gitu adik-adik, sehingga, nanti tentunya dipilihkan olahraga yang sesuai. Sebenarnya prinsip yang harus kita pegang adalah bagaimana sih menjadi seseorang itu seimbang gitu ya, tidak terlalu berlebih, tidak terlalu nggak melakukan apa-apa juga. Jadi termasuk aktivitas fisik juga seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk gerakan yoga yang sebenarnya bisa kalian contohkan nantinya dan bisa diberikan pada saat, kegiatan misalnya, eee, gerakan, yoga untuk menjaga kesehatan tubuh lansia gitu misalnya, silakan dipilihkan adik-adik. Nah tentunya ini menjadi, bermanfaat ya untuk khalayak karena kita juga punya unggulan yang, mmm, terkait dengan kesehatan wisata gitu ya. Nah, untuk berikutnya perlu disarankan juga, diingatkan sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Ini rutin ya adik-adik, sebaiknya, selama 6 bulan itu pernah melakukan cek tekanan darah, cek gula darah, kolesterol, kemudian jika memungkinkan adalah tes darah lengkap ya di laboratorium. Jika tidak, lakukan lingkar perut dan untuk,
Di puskesmas ini sudah ada ya pemeriksaan IVA untuk perempuan. Jadi dewasa-dewasa, usia dewasa ya itu juga sudah yang sudah melakukan hubungan seksual sudah harus melakukan deteksi untuk dini kanker leher rahim atau kanker serviks ya. Kenapa sih kok menjadi penting gitu ya di saat kita produktif nantinya, di saat kita di usia dewasa, kalau kita tidak menjaga kesehatan, maka ini namanya apa? Ini adalah terjatuh gitu ya pada saat melakukan kegiatan. Kemudian, oh ada nyeri dada gitu, oh ternyata dia mengalami serangan jantung. Atau di saat produktif ternyata harus terbaring cuci darah gitu ya. Nah ini menjadi hal yang sangat kita hindari. Nah, berikutnya saya akan membahas mungkin lebih singkat lagi ya terkait dengan kegawat daruratan. Kenapa ini saya kira penting? Karena nanti mungkin di halayak sasaran adik-adik ada beberapa risiko yang terkait dengan trauma. Misalnya tadi menemukan henti jantung gitu ya. Jadi ini merupakan keterampilan yang juga sangat penting untuk adik-adik. Nah, ini penyebab daripada henti jantung tuh banyak hal gitu ya. Tetapi yang perlu kita lihat adalah ini. Kalau adik-adik menjadi penolong, tentunya harus eh, bisa menilai kondisi korban. Dan yang kedua, adik-adik harus call for help, panggil gitu ya, panggil. Jika belum ada yang datang, lakukan yang semampu adik-adik. Misalnya membebaskan jalan nafas, seperti itu. Nah, ini merupakan hal yang sudah harus menjadi keterampilan kita ya sebagai seseorang yang awam untuk menilai, wah ini ada kondisi gawat darurat. Ini saya harus mencari pertolongan. Nah, kalau adik-adik melihat kondisi ini tentunya akan sedikit bingung gitu ya kalau misalnya tidak dibekali oleh pengetahuan yang cukup. Tetapi sekarang adik-adik sudah tahu, jadi adik-adik itu memang harus panggil bantuan ya dok? Iya harus panggil bantuan gitu ya. Kalau tidak panggil bantuan maka tidak akan efektif bagaimana adik membantu seseorang. Tetapi lakukan yang bisa dilakukan. Jadi nanti mungkin akan ada pelatihan yang memang kalau adik-adik ingin ini sebenarnya sangat berguna ya untuk daerah-daerah yang di wisata gitu. Jadi karena memang resikonya cukup tinggi. Misalnya seseorang dengan penyakit jantung untuk naik gunung gitu ya, terus di tengah jalan tiba-tiba dia lemas dan akhirnya pingsan. Nah, ini kan tentunya sangat sangat tidak kita inginkan, tetapi kita tidak bisa bicara bahwa ini tidak kita inginkan. Bagaimana sih seharusnya kita menanganinya gitu. Nah, ini cara menilai korban. Jadi memang yang pertama kita lihat responnya dulu gitu. Bagaimana sih seseorang ini gitu ya? Apakah dia sadar atau tidak? Kemudian kita lihat pernafasannya. Kemudian kita nilai apakah dengan 3 jari ya di arah ibu jari sini di bawahnya dipegang gitu, apakah ada denyut nadi. Kemudian dilihat di leher apakah ada denyut nadi juga gitu ya. Nah ini kemudian jika sudah kita nilai maka ada satu kegawat daruratan dia terjadi henti nafas, henti jantung, maka kita bisa memanggil bantuan gitu ya. Nah, ini prosedurnya nanti bisa dilakukan pelatihan juga, adik-adik ikuti dan misalnya ada tour guide yang ikut atau masyarakat sekitar yang memang generasi muda ya yang menjadi kader kesehatan juga perlu dilatih seperti ini. Nah, ini hal-hal yang memang kita lihat, periksa arenanya, kemudian panggil bantuan dan lakukan pijat jantung, gitu ya. Nah, untuk anak memang sedikit berbeda. Dan apakah ini bisa menjadi topik, Dok, untuk
program, KKN bisa, misalnya adik-adik ingin meningkatkan pengetahuan bantuan hidup dasar gitu pada masyarakat, karena banyak, masyarakat yang belum sama sekali mengetahui padahal di tempatnya adalah banyak daerah wisata dan juga, misalnya untuk, eee apa ya, mendaki gunung, panjat tebing gitu ya, atau terkait dengan kasus drowning, tenggelam, itu memang sudah sangat penting kita lakukan terkait BHD. Nah ini, luka ya, luka juga ya, misalnya kalau mendaki gunung kemudian lecet atau ada luka robek, jatuh, ini juga merupakan hal yang sangat penting. Atau yang kedua kalau di, wilayah-wilayah yang banyak, hewan melata seperti ular gitu ya, ini seperti apa sih? Oh ini harus diikat di atasnya, tidak seperti itu lagi ya adik-adik. Karena memang penyebaran dari bisa itu karena gerakannya, bukan karena langsung dia menembus semuanya gitu enggak ya, tetapi dia kebanyakan limfogen. Jadi di kelenjar getah bening. Oleh karena itu yang kita kurangi adalah gerakannya. Jadi kalau gerakannya kita kurangi, jadi kita pasang papan gitu ya, pasang papan dari ujung yang panjang ya, jadi dari sini ya, sampai ujung sini lewat, jadi kita kurangi sekali gerakannya sepanjang ini, maka, eee, kita harapkan otot rangka itu tidak banyak bergerak gitu, dan kita harus observasi di rumah sakit. Nah kalau, adik-adik sekarang ketahui bahwa memang anti bisa ular itu agak sulit diraih, tetapi masih cukup, untuk kondisi kesehatan di Indonesia. Tetapi tentunya kita bisa lihat dulu, apakah anti bisa yang ada di Indonesia ini sesuai atau tidak. Nah, nanti kewenangan dokter untuk menilai itu. Nah, intinya nanti adik hanya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, "Ayo tidak boleh panik," gitu ya. Lihat, bentuk gigitannya. Nah, nanti kita bisa sharing tentang ini ya adik-adik, tentang bagaimana, topik-topik terkait ini kan juga terkait dengan kesehatan masyarakat dan juga kesehatan wisata ya, kita bisa perdalam nantinya. Nah ini, terkait dengan tersedak gitu ya, kadang kita kan melihatnya, kenapa sih kok dia diam tiba-tiba mendadak gitu ya. Nah, ini kita harus, bisa gitu melakukan ini. Jadi memang, pelatihan terkait bantuan hidup dasar ini penting. Nah kalau patah tulang gimana? Beda ya, beda tadi cara bidainya, eee, cara memasang bidai namanya papan itu adik-adik. Jadi ini kan hanya di antara, eee tidak harus sampai ke sendi. Nah, kalau ini harus dari 2 sendi tadi kalau untuk gigitan ular, lebih tinggi dari 2 sendi tadi kita pasang lebih lebih panjang gitu. Jadi memang kita sangat memfiksasi untuk mengurangi gerakan gitu ya. Nah, berikutnya kita ke penyakit akibat, lingkungan ya. Jadi sebenarnya efeknya apa gitu? Apakah, menjadi daerah sana cenderung lingkungannya menyebabkan penyakit X gitu. Dan yang kedua, menjadi penyebab langsung penyakit, misalnya memang tanahnya mengandung banyak larva cacing gitu misalnya. Kemudian yang, ketiga, memang menjadi media transmisi yang banyak nih Dok, karena banyak, perairan yang dengan, keong yang membawa cacing tertentu gitu misalnya. Kemudian, memang banyak, menunjang Dok, karena daerahnya sedikit padat, kumuh, jadi banyak, perantara hewan perantara yang ke sana gitu. Jadi, ini terkait dengan apa gitu? Biasanya terkait dengan, ya kondisi air, udara, tanah gitu adik-adik ya, yang kemudian mempengaruhi pengolahan makan dan minuman sehingga beberapa penyakit yang timbul lah terkait dengan infeksi saluran pernapasan atas, demam berdarah, diare, kemudian infeksi kulit, penyakit menular lainnya juga. Nah, misalnya kita tarik satu hal adalah terkait dengan lingkungan, yaitu di musim pancaroba gitu ya. Jadi seperti peralihan lah ya, antara musim hujan dan musim, kemarau. Dan ini juga, diikuti dengan angin yang kencang gitu bertiupnya ya, dan dengan curah hujannya ya terkadang tinggi, kemudian ada masa kemaraunya juga. Nah, tadi penyakit-penyakit yang saya sampaikan itu, tentunya sebenarnya bisa dicegah, bisa gitu ya, dengan beberapa tindakan. Misalnya untuk demam berdarah gitu ya, dengan melakukan pencegahan dengan 3M plus gitu. Nah ini
sebenarnya nanti bisa dijadikan juga, program untuk pengabdian pada masyarakat di, wilayah tempat adik-adik melakukan KKN ya. Kenapa sih kok penting banget gitu ya demam berdarah tuh kok urgent gitu ya untuk di kesehatan wisata sendiri, wisatawan asing itu sedikit takut gitu ya kalau dengar kata-kata dengue gitu ya, demam berdarah karena seperti ini gitu ya, meningkat kasusnya adik-adik dan, untuk kejadian kematiannya, cukup tinggi juga gitu kalau kita lihat, misalnya masih ceria gitu anak ya, wah masih sekolah, masih main gitu, kok tiba-tiba habis itu dia langsung bisa demam tinggi atau lemas langsung gitu ya, memang sedinamis itu virus dari demam berdarah. Oleh karena itu lebih baik kita mencegah kan dengan 3M+, dengan menggunakan lotion anti nyamuk. Kalau sudah, merupakan kebiasaan menggunakan lotion anti nyamuk, maka mudah-mudahan musim pancaroba atau musim kemarau pun hujan ya, kita terhindar dari gigitan nyamuk. Karena vektornya atau perantaranya harus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti gitu ya. Nah, lalu lebih hebat lagi, kelihatannya masih stabil, tiba-tiba di rumah sakit sudah ada berdarah-berdarahnya gitu ya. Jadi sedinamis itu gitu ya, sehingga kita perlu concern untuk penyakit demam berdarah ini lebih baik kita mencegah karena eh, efek dari demam berdarah ini angka kesakitan dan kematiannya cukup tinggi. Gitu ya. Kemudian flu gitu. Bagaimana sih caranya? Nah, kembali lagi ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita terapkan dan tidak merupakan hal yang sulit gitu ya. Jadi, ini dapat kita, lakukan dengan menggunakan modalitas yang sudah ada pada diri kita. Jadi minum air yang cukup, kemudian istirahat cukup, pengelolaan stres, dan beberapa hal lain yang bisa dilakukan, oleh keluarga di rumah. Nah, ini ya juga merupakan tips yang adik-adik bisa sampaikan kepada halayak sasaran nanti. Kenapa? Karena ini adalah hal-hal yang sangat sering dialami oleh masyarakat terkait dengan permasalahan kesehatan. Nah, ini untuk demam berdarah yang tadi saya bilang 3M+, dan ini ya sebenarnya hal ini untuk adik-adik yang concern untuk kondisi lingkungan, karena dengan kurangnya air bersih adik-adik ini akan menimbulkan masalah juga. Kemudian kalau banyak tanaman yang mati, tentunya modalitas pangan kita akan berkurang. Nah, kalau meningkatkan polusi, tentunya nanti infeksi saluran pencernaan, infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit juga meningkat kalau ada berbagai macam polusi, baik air, tanah, udara. Nah, berikutnya, saya ambil satu contoh aja ya untuk, wisata yang menggunakan resource nature, misalnya, hot spring, kemudian ada, gunung ya, biasanya itu adalah, satu aktivitas terkait wisatanya adalah pendakian gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi resiko? Nah, ini resikonya gitu ya, ada altitude sickness. Jadi, seringkali pendaki itu tiba-tiba lemas, sesak. Nah, hal yang ingin saya sampaikan adalah kita perlu memberikan suatu pembekalan kepada tour guide gitu ya, apa yang harus dipersiapkan untuk seseorang yang mereka sudah hire untuk menjadi peserta pendaki dan apa yang sebenarnya harus disampaikan jika terjadi sesuatu gitu. Jadi, pencegahannya juga penting gitu ya. Jadi ini juga bisa menjadi fokus adik-adik nanti ingin melakukan, pelatihan tentang altitude sickness, prevention gitu kepada tour guide, pendaki gunung gitu misalnya. Jadi, ini, sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena derajatnya juga berbeda-beda dan, cara penanggulangannya itu jika tepat, maka seseorang akan terhindar dari yang namanya bengkak pada paru-paru, bengkak pada otaknya gitu ya. Jadi kita lebih, bisa memberikan signs bahwa, "Oh aman loh berwisata ke Indonesia, berwisata ke Bali," gitu, karena semua tour guide-nya sudah diberikan pelatihan, misalnya gitu ya. Nah, kadangkala kan, jarang sekali gitu ya memberikan pesan-pesan yang detail, padahal ini sangat penting untuk seseorang yang akan berwisata. Nah, ini juga hal yang menjadi habituasi kita tentunya saat ini kalau, mau melakukan perjalanan, gitu ya.
eee, dan bagaimana sih kebiasaan yang sudah kita ketahui sejak masa pandemi itu harusnya ya terus kita, lakukan. Ini beberapa pesan saya terkait juga sebagai bentuk kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini ya. Yang tadi saya sampaikan terkait dengan label ya, seringkali kita sekarang banyak makanan kemasan, jadi kita harus lihat gitu ya, kemasannya mencong-mencong nggak, masih utuh nggak gitu ya. Terus lihat labelnya, nah ada izin edarnya atau enggak, dan kondisi kedaluarsanya. Jadi ingat apa? Klik gitu ya, kita ingat klik, oh lihat Kak kemasan, kemudian lihat label, lihat bagaimana izin edarnya, kemudian juga kedaluarsanya. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk kesimpulan. Tentunya pangan yang cukup untuk tubuh kita, berupa makanan bergizi, kemudian minum air putih yang cukup, olahraga rutin, dan tidur juga cukup, kemudian memerlukan suplemen vitamin gitu ya, tambahan berupa tablet. Kemudian jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, ini adalah bentuk kegiatan yang bisa adik-adik, buat dalam bentuk, pola hidup yang sehat gitu untuk masyarakat. Silahkan adik-adik sampaikan ini tentang sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat gitu misalnya, atau, pendampingan gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi merupakan satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah, adik-adik melaksanakan, kuliah kerja nyata. Dan, dari saya, satu pesan bahwa memang kita harus berani ya menjalani sesuatu dan untuk hidup itu adalah perjalanan adik-adik, gitu ya. Jadi, raihlah pengalaman. Jadi pada saat KKN ini saya harapkan adik-adik mendapat pengalaman yang banyak, tetapi jangan langsung berpikir, "Apakah ini solusi ya? Apakah ini menyelesaikan masalah sekolah itu? Apakah ini menyelesaikan masalah masyarakat?" Tidak. Tidak usah menitik beratkan apakah ini saya sudah, solve something atau belum gitu ya, tetapi kita berpikir saya sudah melakukan sesuatu dan ini perjalanan yang sangat penting dalam hidup saya, gitu ya. Oke, itu pesan dari siapa? Dari Winnie the Pooh adik-adik. Dan jangan lupa ya, untuk adik-adik selalu berjalan ke depan meskipun nanti mengalami satu hambatan, tetap saja berjalan. Jadi itu adalah merupakan satu hal yang pembelajaran yang sangat penting, misalnya nanti adik-adik, eee, ya dalam satu pertemuan dengan teman-temannya, kemudian ada beda pendapat, lalu ada hambatan, tetaplah berpikir bahwa saya harus memposisikan diri sebagai dia dan dia juga pasti akan memikirkan bagaimana jika berada di posisi saya sehingga konflik itu bisa dihindari. Terima kasih adik-adik, saya mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan hal yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk jalannya KKN adik-adik di wilayah kerja masing-masing. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam harmoni.